pemantulan, dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian apa yang terjadi jika kalian melemparkan bola ke dinding yang keras? Iya, benar. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi yang datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, besi, dan logam yang lainnya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat, yaitu sekitar 10-20 meter. Gaung mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara yang dihasilkan terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi dengan karpet? Simak penjelasannya ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda dengan permukaan lunak, seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda berpermukaan lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara terdengar lebih jernih dan jelas. Setelah kalian menyimak video materi, tiba saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri berupa percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan ini yaitu mengidentifikasi benda-benda yang memantulkan dan menyerap bunyi. Langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. 1. Siapkan gelas kaca, kaleng, sendok logam, karpet, dinding beton, busa kasur, batu, gabus, dan kain. Kemudian, bunyikan peralatan tersebut. 3. Catat hasilnya pada tabel berikut. 4. Buat laporan kegiatan percobaan. Formatnya seperti ini.